untuk kelompok-kelompok yang paling keras teriak NKRI harga mati, yang paling keras teriak menjadi pembela pribumi, menjadi pelindung ataupun pembela harga diri pribumi. Bagaimana? Saya tunggu dan kami tunggu komentar kalian, para kelompok-kelompok yang paling NKRI, paling pribumi, perihal peristiwa konfliknya antara wakil wali kota Surabaya dengan seorang pengusaha. Saya akan tunjukkan videonya. Ini hanya sebagai contoh, ini bukan rasis, tetapi ini hanya menunjukkan fakta. Dan apakah karena pengusaha ini bukan orang Arab, bukan keturunan Arab, bukan keturunan Yaman, sehingga kalian yang merasa paling pribumi, paling membela pribumi, membisu? Tidak ada komentar apapun, tidak teriak-teriak seperti kalian teriak-teriak anti Arab dan anti Yaman dengan slogan membela harga diri pribumi. Atau jangan-jangan kalian ini sudah menjadi bagian daripada mereka, menjadi bagian karena sudah terlalu kenyang dengan amplop-amplop dan nasi bungkus dari mereka. Itu sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa, ini maksudnya apa ya? Jadi harap untuk Bu Diana untuk membuka hati, mendengarkan saran-saran dari kita, dari kawan-kawan di Sniper juga, agar bisa ini tuh selesai. Ini permasalahannya ijazahnya ditahan, Bu. Ini juga melanggar yang namanya aturan Perda Provinsi tahun 2006, yaitu tidak boleh menahan ijazah. Nah, kalau Ibu bilang ini adalah ada jalurnya, ya ini juga salah satu jalurnya, mediasi. Jadi sebelum jalur hukum ada mediasi, ada arbitrase dan macam-macam. Itu sebelum hukum. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama kok sangat Pak yakin. itu sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa, ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa. Saya ingin Maksudnya apa Pak? Oke. Jadi Saya klarifikasi loh Bu Pak. Diana. Jangan membuat situasi jadi panas Pak. Saya nggak ada backingan, saya nggak ada pengacara. Saya datang ke sini sendiri. Ini Bu. Tolong saya dihormati, jangan dikata-katai. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini Pak. Kalau saya merasa sampean sudah menyerang saya. Ibu silakan keluar. Ini semuanya media melihat loh. Ibu keluar kelihatan Bu Diana, sudah. Bu Diana. Karena kata-kata sampean. Bu Diana. Karena kata-kata sampean. Bu Diana, bentar ya. Bu Diana kalau Saya nggak bawa backingan di sini. Iya, makanya cukup saja disampaikan seperti itu. Jadi tidak perlu gitu. Jadi Bu Diana kalau tidak cocok dengan rapat ini, monggo silahkan Ibu Diana bisa meninggalkan tempat. Kalau tadi hanya mengklarifikasi tentang ijazah, kami sudah tahu, kami sudah dengar. Ibu Diana tidak ada ijazah dari karyawan yang ada di perusahaan Ibu Iya Pak, tapi yang jangan ditahan. menggiring opini publik. Tidak ada yang menggiring opini. Ini adalah pendapat pribadi. Gitu. Itu nggak tanya. Nah, Itu tapi gini aja, Ibu. Saya kesini nggak pakai apa-apa. Saya nggak. Iya. Saya mewakili diri Nah saya kan itu sendiri. cukup dijawab, itu saja sudah cukup. Kan berarti kan sudah terklarifikasi. Iya, karena Bu Diana kan terus menyampaikan itu. Loh, karena itu Oke ya. saya sudah menyerang. Sudah ya, jadi sudah ya, cukup ya. Jadi silakan Dokter Michael mungkin ini masukan. Setelah melihat video tadi, saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau saja, andaikan saja si pengusaha ini keturunan Arab atau keturunan Yaman, ya, atau yang berjenggot, yang bersorban, bergamis, ya, mau seperti apa, apalagi Habib, ya, apalagi keturunan Ba'alawi. Boyo, saya tidak bisa membayangkan para kelompok-kelompok gerombolan-gerombolan yang paling keras teriak NKRI harga mati, paling keras teriak pembela pribumi, mau seperti apa. Ditambah lagi media-media mainstream menayangkan 24 jam, memframing, menggiring opini, menyudutkan Islam, menyudutkan Ba'alawi, menyudutkan pasti mulut-mulutnya rasis para kelompok-kelompok dan gerombolan-gerombolan para pencaci maki
Nasab Alawi dan juga gerombolan-gerombolan yang anti Arab dan anti Yaman. Tapi untung saja si pengusaha ini bermata sipit. Si pengusaha ini bukan keturunan Yaman dan bukan keturunan Arab, apalagi nasabnya Pak Alawi. Orang cerdas, orang waras pasti bisa berpikir. Orang yang memang hatinya belum dipenuhi dengan kedengkian, hasud, iri, dan memang tidak anti terhadap Islam, tidak membenci terhadap saudara sama kaum muslimin, tidak berpotensi pada dirinya zindik atau munafik, maka pasti bisa berpikir objektif dan bisa menilai secara objektif. Tapi mau apa lagi? Memang beginilah faktanya dan beginilah keadaannya. Islam selalu disudutkan, ya. Mereka mengatasnamakan pembela pribumi, tapi hakikatnya mereka tidak sedang membela pribumi. Mereka sedang menjalankan misinya untuk membumi hanguskan Islam dari bumi pertiwi. Wallahu a'lam bishawab.